Good morning everybody. Bertemu kembali dengan saya Magdalena Siburian. Hari ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul kegunaan energi listrik dan cara menghematnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun poin-poin penting yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu sebagai berikut. 1. Gejala kelistrikan. 2. Sumber energi listrik. 3. Rangkaian listrik. 4. Benda konduktor listrik dan benda isolator. Dan yang kelima, perubahan energi listrik. Seperti apa ya itu semuanya? Mari kita bahas bersama-sama. Kita masuk kepada poin yang pertama yaitu gejala kelistrikan. Gejala kelistrikan adalah benda yang mempunyai dua muatan yaitu muatan positif dan muatan negatif dengan jumlah muatan yang sama. Apabila benda tersebut digosokkan, maka akan terjadi sebuah perubahan muatan. Nah, gejala kelistrikan sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. A. Listrik statis. Listrik statis yaitu suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya adalah saat kita menyisir rambut, tanpa terasa, rambut akan terangkat mengikuti arah sisiran. B. Listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan suatu gejala kelistrikan yang diakibatkan oleh muatan listrik yang mengalir dalam satu rangkaian listrik. Nah, contohnya adalah mobil mainan yang menggunakan baterai. 2. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah sumber utama bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik yang berguna untuk menggerakkan peralatan listrik. Contohnya aki, baterai, dinamo, dan lain-lain. Adapun sumber energi listrik yaitu nuklir, gelombang laut, angin, matahari, air, biomasa, dan panas bumi. 3. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Nah, rangkaian listrik sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian dengan komponen listrik yang disusun dan diletakkan secara sejajar atau berderet. Rangkaian seri disusun melalui satu jalur listrik tanpa adanya percabangan. Misalnya, baterai terhubung lampu, lalu kembali ke baterai lagi. Nah, contohnya ialah lampu senter dan bel rumah. B. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang komponen-komponennya disusun secara sejajar di mana terdapat lebih dari satu lintasan listrik atau bercabang secara paralel. Misalnya, pada sebuah dua resistor di mana satu kabel untuk setiap resistor. Nah, contohnya ialah lampu lalu lintas. 4. Bahan konduktor listrik dan bahan isolator. A. Konduktor. Konduktor ialah bahan yang dapat mengantarkan panas atau listrik dengan baik. Contohnya ialah logam, emas, perak, tembaga, aluminium, seng, besi, dan lain sebagainya. B. Isolator. Isolator adalah bahan yang sulit bahkan tidak bisa menghantarkan panas dan listrik dengan baik. Nah, contohnya ialah kertas, plastik, keramik, karet, kaca, kayu, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada poin yang terakhir yaitu perubahan energi. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi menjadi energi lainnya. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk dari perubahan energi. A. Energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu
setrika, rice cooker, dan lain sebagainya. B. Energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya yaitu kipas angin, blender, mesin cuci, dan lain-lain. C. Perubahan energi listrik menjadi cahaya. Contohnya lampu, komputer, televisi, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Unika Smart, Unika Jaya. Thank you.